Kita masih sering melakukan hal ini. Saya yakinkan kalau itu salah besar. Terus bagaimana yang benar? Mari kita simak video berikut ini. Cekidot. Kapan yang di? Oke dulur, jumpa lagi di Media Kampung, channel yang akan membahas tentang semua peluang usaha yang ada di kampung. Semoga channel ini bisa bermanfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin. Oke dulur, pada video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan pada saat memelihara kelinci bagi kita yang pemula. Kesalahan tersebut bisa juga karena mitos yang sering beredar di kalangan kita. Bagi para peternak kelinci atau baru saja memulai untuk memelihara kelinci, tentu saja sering mencari informasi dari berbagai sumber yang terdekat mengenai peliharaan barunya. Seluruh informasi dikumpulkan, namun perlu diperhatikan tidak semua informasi yang dikumpulkan berupa fakta atau hal yang baik jika tidak berasal dari bukti empirik atau pengalaman yang panjang selama memelihara kelinci. Kebanyakan orang hanya percaya begitu saja kepada pedagang kelinci di pasar atau di pinggir jalan. Padahal pedagang kelinci biasanya hanya membeli kelinci kemudian menjual ulang tanpa tahu secara detail cara-cara merawat dan memelihara kelinci. Kesalahan sumber informasi atau bahkan kesalahan informasi dapat berakibat pada kematian, innalillahi, atau paling tidak diawali dengan sakit berkepanjangan sampai mati. Nah, ini parah nih. Tenang. Innalillahi. Pada beberapa masalah kelinci, bahkan sudah mampu dirawat sampai proses kehamilan kelinci. Namun, akhirnya mati pada saat melahirkan atau akhirnya kita harus merawat anak kelinci tanpa induk karena mati pada saat proses kematian. Nah, berikut ini sedikit mengenai mitos yang paling sering beredar di kalangan pedagang kelinci yang kurang berpengalaman dalam merawat kelinci. Mitos yang pertama, yaitu kelinci adalah makhluk yang kuat yang bisa dibawa pergi jauh. Mitos ini paling sering muncul ketika kita bertanya pada penjual di pinggir jalan. Mereka akan dengan gampang memberitahu bahwa kelinci adalah hama di ladang yang punya daya tahan kuat karena susah dibasmi, sehingga aman dibawa jauh karena daya tahan tersebut. Faktanya, kelinci bertahan di alam bukan karena daya tahan tubuh, tapi karena kemampuan beradaptasi dan bersembunyi dari pemangsa. Namun, sayangnya tubuh kelinci sangat rentan dan lemah. Kelinci sangat mudah diserang oleh perasaan stres karena perubahan keadaan secara tiba-tiba. Pada saat kelinci dibawa bepergian jauh, kelinci akan diserang stres dan membuat malas makan. Perjalanan yang jauh akan membuat kondisi isi perut terkocok. Namun, sayangnya usus atau tanpa lambung ini milik si kelinci tidak didesain untuk muntah sehingga stres pada tubuh bisa menyerang ketika dibawa dalam perjalanan jauh. Beberapa peternak mengaku hanya bisa bertahan membawa kelinci dewasa bepergian kurang dari 50 km, sedangkan untuk kelinci kecil kurang dari 20 km saja. Mitos yang kedua yaitu kelinci tidak perlu air minum. Nah, ini parah nih. Tenang. Kelinci mati jika diberi air minum. Kelinci tak butuh minum karena sudah cukup mendapatkan minum dari kandungan rumput.
Mitos kedua dan mitos yang paling sering didengar adalah kelinci tidak butuh air minum, bahkan akan mati bila diberi air minum. Faktanya, kelinci juga sama seperti makhluk hidup lainnya. Selain membutuhkan air sebagai sarana metabolisme tubuh, namun karena kebanyakan makanan yang diberikan berupa rumput yang mengandung hingga 80% kandungan air. Namun hal ini tidak berarti kelinci tidak butuh air. Air harus selalu tersedia di kandang kelinci karena kelinci akan minum air jika ia merasa kekurangan air. Karena tubuh makhluk dilengkapi parameter perasaan haus sebagai tanda kekurangan air. Air sangat dibutuhkan oleh kelinci sebagai sumber metabolisme dan menetralisir beberapa jenis bakteri yang mengganggu pencernaan si kelinci. Kekurangan air dapat membuat kelinci terkena GI atau intestinal. Kelinci juga kencing atau mengeluarkan urin sebagai zat sisa. Kebutuhan air akan sangat berguna untuk membuat kotoran dari dalam darah kelinci. Bahkan induk kelinci memberikan susu kepada anak-anak kelinci dalam bentuk cairan. Mitos yang ketiga, ini biasanya sering terdengar di kalangan kita, yaitu memegang kelinci yang paling tepat adalah telinganya. Ini parah nih. Tenang. Beberapa pedagang akan menunjukkan cara memegang kelinci dengan menggunakan telinga kelinci. Kelinci terlihat diam ketika telinganya dipegang dan akhirnya disalah tafsirkan oleh banyak orang bahwa memegang kelinci pada bagian telinga adalah hal yang paling tepat pada saat memindahkan kelinci. Faktanya, telinga kelinci ini terhubung langsung ke saraf yang menghubungkan dengan motorik di otak. Kelinci yang mendapatkan paksaan dengan cara memegang telinganya memang menjadi diam, namun akan menimbulkan stres. Cara yang paling tepat pada saat memindahkan kelinci seharusnya dengan cara digendong seperti bayi setelah terlebih dahulu dielus-elus agar menjadi tenang. Mitos yang keempat yaitu kelinci tidak memakan rumput. Di antara semua mitos, ini adalah mitos yang paling keliru. Di alam bebas, kelinci memiliki menu makanan utama berupa haid dan rumput tomoti. Tidak doyan rumput bukan berarti tidak butuh rumput. Rumput adalah menu makanan utama kelinci yang paling cocok dengan sistem pencernaan kelinci. Kebiasaan memberikan akan lain membuat kelinci tidak doyan atau bahkan lupa makan rumput. Berilah porsi makanan sekitar 80% dari kelinci Anda berupa rumput. Jadi yang biasanya menggunakan pelet silahkan nanti diselingi dengan rumput. Mitos yang kelima, yaitu makanan kelinci terbaik adalah kangkung dan wortel. Percaya atau tidak, mitos ini adalah mitos yang paling populer bagi peternak kelinci atau orang yang baru saja memulai memelihara kelinci. Mitos ini bahkan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ya, tentu saja bagi mereka yang sudah lama malang melintang di dunia kelinci. Gambaran di kartun-kartun tentang kelinci yang suka makan wortel mengubah paradigma banyak orang tentang makanan favorit kelinci. Padahal adegan tersebut hanya dramatisasi karena warna wortel yang berwarna oranye yang menarik mata. Kelinci membutuhkan wortel dalam jumlah sedikit, paling tidak kurang dari 10% jumlah pakan kelinci. Sedangkan kangkung sangat mengganggu kesehatan pencernaan kelinci. Kangkung mengandung gas yang pada jumlah berlebih dapat membuat gas memenuhi usus kelinci. Sedangkan kelinci tidak punya lambung untuk menampung gas dan mengeluarkan lewat mulut seperti beberapa mamalia lain. Sebut saja seperti halnya manusia misalkan. Kelinci yang memakan kangkung dengan kandungan gas berlebih ini biasanya akan menyebabkan penyakit kembung dan kemudian menyebabkan kelinci kita menjadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mitos yang terakhir
yaitu kelinci tidak bisa hidup dalam cuaca panas. Kelinci adalah binatang berbulu tebal yang tahan dingin dan bisa mengubah bentuk tubuhnya ke dalam keadaan panas. Beberapa jenis kelinci yang hidup di Afrika dan Timur Tengah bahkan mampu bertahan pada kondisi suhu di atas 35 derajat Celcius. Penyebab kematian bisa saja disebabkan oleh kekurangan makanan dan minum. Selama kondisi tersebut terpenuhi, itu tidak masalah. Dengan cuaca panas, kecuali kita memelihara kelinci di atas bara api, itu baru kelincinya akan mati karena menjadi kelinci panggang. Terima kasih, itu yang dapat kita sampaikan. Bagi teman-teman yang masih pemula, masih bingung, silakan bertanya di kolom komentar. Bagi teman-teman yang sudah senior, bisa untuk memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Kita akhiri video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan see you.